Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Victor Sampai dari jurusan Aquaculture dengan NPM 2040 10 10 19. Di sini saya akan membahas tentang organisme akuatik yang mencakup plankton, bentos, nekton, neuston, dan perifiton. Masuk ke dalam pengelompokan organisme akuatik. Organisme akuatik dikelompokkan berdasarkan posisi hidupnya di dalam perairan dan cara bergeraknya. Plankton merupakan organisme yang melayang mengikuti arus air. Nekton adalah organisme yang mampu berenang bebas melawan arus air. Bentos hidup di dasar perairan, baik itu di pasir, lumpur, ataupun bebatuan. Neuston hidup di permukaan air, memanfaatkan tegangan permukaan untuk tetap mengapung dan bergerak. Sementara itu, perifiton adalah organisme yang hidup menempel pada permukaan benda-benda di dalam air seperti batu, tumbuhan air, atau substrat lainnya. Masing-masing kelompok saling berinteraksi dan memiliki peran penting dalam ekosistem. Plankton adalah organisme kecil atau mikroskopis yang hidup melayang-layang di kolam air dan sangat bergantung pada arus air untuk berpindah tempat. Plankton dibagi menjadi dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah plankton tumbuhan yang melakukan fotosintesis dan menjadi produsen utama dalam ekosistem akuatik. Contohnya adalah diatom dan ganggang hijau. Zooplankton merupakan plankton hewan yang memakan fitoplankton atau partikel organik kecil, misal seperti rotifera, copepoda, dan larva ikan. Plankton berperan penting dalam rantai makanan perairan serta produksi oksigen global. Nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang dapat bergerak secara aktif melawan arus air. Organisme nekton biasanya berukuran besar dan kuat berenang. Contoh organismenya nekton seperti ikan tuna, salmon, dan gurame. Mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Reptil air seperti penyu, serta cephalopoda seperti cumi-cumi. Nekton berperan penting sebagai predator maupun pemangsa dalam ekosistem perairan, menjaga keseimbangan populasi organisme lain, dan menjadi bagian penting dalam jaringan makanan. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan, baik di lingkungan laut, danau, sungai, maupun rawa. Bentos dapat hidup menetap atau bergerak perlahan di dasar perairan. Contoh organisme bentos meliputi cacing laut, kerang, kepiting, bintang laut, dan taripang. Bentos berperan dalam mendaur ulang nutrisi karena banyak di antara mereka yang berperan sebagai pengurai atau pemakan detritus, yaitu bahan organik mati yang mengendap di dasar perairan. Dengan aktivitasnya bentos membantu menjaga kebersihan dasar perairan dan ketersediaan nutrisi bagi organisme lain. Lanjut ke neuston. Neuston adalah organisme yang hidup di permukaan air, baik mengapung di atas maupun menggantung tepat di bawah permukaan air. Organisme neuston memiliki adaptasi khusus untuk memanfaatkan tegangan permukaan air. Contohnya seperti serangga air, seperti geris atau water strider yang berjalan di atas air menggunakan kaki panjang yang dapat menahan tegangan permukaan air. Selain itu, ada pula ganggang mikrokopis dan beberapa jenis bakteri yang hidup di lapisan permukaan air. Neuston berperan dalam memanfaatkan sumber daya di permukaan air serta menjadi makanan bagi organisme pemangsa seperti burung air. Perifiton adalah kelompok organisme yang menempel pada permukaan benda-benda yang berada di dalam air seperti batu, batang kayu, dan tumbuhan air. Organisme perifiton meliputi alga mikrokopis, bakteri, protozoa, dan jamur air. Perifiton berfungsi sebagai produsen lokal di perairan dangkal dan menjadi sumber makanan penting bagi invertebrata air.
Selain itu, perifiton juga berperan dalam menjaga kualitas air dengan menyerap nutrien berlebih dan membantu proses filtrasi alam di perairan. Organisme akuatik dalam ekosistem. Kelima, kelompok organisme akuatik tersebut saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Fitoplankton dan perifiton sebagai produsen utama menyediakan makanan dan oksigen bagi organisme lain. Zooplankton, nekton, dan bentos sebagai konsumen mengontrol populasi produsen dan konsumen lain, menjaga rantai makanan tetap seimbang. Sementara itu, bentos dan bakteri pengurai membantu mendaur ulang bahan organik mati menjadi nutrisi yang kembali digunakan oleh produsen. Keharmonisan interaksi antara organisme ini menjaga ekosistem perairan tetap sehat dan produktif. Jadi kesimpulan dari organisme akuatik ialah merupakan bagian penting dari ekosistem perairan yang memiliki keragaman bentuk, perilaku, dan peran. Keberadaan plankton, nekton, bentos, neoston, dan perifiton saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan memahami peran masing-masing, kita menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perairan. Upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya air harus terus dilakukan agar ekosistem akuatik tetap berfungsi dengan baik untuk kelangsungan seluruh makhluk hidup. Sekian dari paparan materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.